Hari ini Zafira mau belajar tentang trigonometri dari beberapa bentuk atau tipe soal yang berbeda. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui ada sebuah segitiga lancip ABC dengan panjang sisi AC-nya adalah 4 cm, AB-nya 5 cm, cos B-nya 4/5. Nah, yang ditanya adalah cos C. Nah, untuk memudahkan, sebaiknya di sini kita coba gambar dulu segitiganya. Anggap aja segitiga sembarang ya. Kemudian panjang AC-nya diketahui 4, panjang AB-nya adalah 5, dan cos B-nya 4/5. Dimana sudut B itu adalah yang mana? Ini adalah sudut B. Nah, di sini yang ditanyakan maka cos C. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena segitiganya adalah segitiga sembarang, jadi di sini kita akan gunakan aturan sinus. Ini namanya aturan sinus. Nah, karena kita akan pakai aturan sin ini, maka kita butuh perbandingan trigonometri dari sin. Sedangkan di sini kita punya adalah cos. Cari nilai sin B-nya. Kalau misalnya di sini kita punya sudut B-nya adalah di sini, maka cos itu rumusnya apa? Cos alfa itu sama dengan cos sami. Sanya ini adalah samping, mi-nya itu adalah miring. Jadi yang dinamakan samping itu adalah yang merupakan samping dari sudutnya. Sedangkan mi ini adalah miring. Berarti dia 4/5. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Berarti di sini sampingnya 4. Di sini kan sudutnya nih. Yang dinamakan samping itu adalah bagian sini. Kalau depan itu berarti yang di sini nih, yang ini depan. Yang ini depan, yang ini samping, dan yang ini adalah bagian sisi miringnya. Berarti sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Dengan menggunakan Pythagoras, di sini akan kita dapatkan nilai depannya itu adalah 3. Sedangkan sin itu rumusnya apa? Sin demi. Jadi D-nya itu adalah depan per miring. D-nya di sini adalah depan. Yang depan itu maksudnya adalah depan sudut. Karena di sini tadi B-nya adalah sudutnya adalah yang ini sudut B-nya. Berarti depannya adalah ini depan sudutnya. Makanya di sini tadi D-nya adalah yang ada di depan sudutnya. Jadi di sini kita dapatkan sin B-nya itu adalah 3/5. Nah, jadi di sini bisa kita kerjakan sisi ini dinamakan sisi A kecil, yang ini berarti dinamakan sisi B kecil, yang ini dinamakan sisi C kecil. Gitu. Jadi sisi yang ada di depan sudutnya biasanya ditulis dengan nama huruf kecil dari sudutnya. Berarti di sini kita punya C per sin C sama dengan B per sin B. Dimana C-nya itu adalah nilainya adalah 5, sin C-nya yang masih kita cari, sedangkan B-nya adalah 4 per sin B. Sin B-nya itu adalah 3/5. Nah, ini bisa kita kali silang, jadinya adalah 5 dikali 3/5 sama dengan 4 dikali sin C. 5 sama 5 kita coret, kemudian 4-nya bisa kita taruh ke bawah ya, jadi di sini adalah 3/4. Itu adalah nilai dari sin C-nya. Ingat yang ditanya adalah cos C. Berarti ini harus kita ubah dulu. Bikin lagi segitiganya. Misalnya di sini adalah sudut C-nya. Sin itu adalah depan per miring. Depannya adalah yang ini depan. Yang ini miring. Dan yang ini adalah samping. Depannya 3, miringnya berarti 4. Miringnya 4. Nah, berarti samping gimana? Untuk dapat samping, kita bisa pakai Pythagoras. Pythagorasnya gimana? Sampingnya ini adalah akar dari sisi miringnya dikuadratkan, dikurangin sisi depannya dikuadratkan. Berarti ini akan sama dengan akar 16 dikurangin 9 akar 7. Jadi bagian sampingnya ini adalah akar 7. Cos C, cos itu rumusnya apa tadi? Cos rumusnya adalah cos sami. Sampingnya adalah akar 7 dan miringnya adalah 4. Jadi jawabannya akar 7/4. Ya, kita lanjut soal yang kedua. Di sini ada seorang anak yang berdiri pada suatu tempat di tepi sungai yang lurus. Ia mengamati pohon
B, dan pohon C yang berada di seberang sungai. Pohon B tepat di seberang A, jarak pohon B dan C adalah 8/6, dan sudut BAC adalah 30 derajat. Tentukan lebar sungai. Ini misalnya di sini kita punya sungai. Kalau teman-teman lihat ini jadi bentuk apa? Jadi bentuk segitiga. Ya, segitiga siku-siku. Siku-sikunya adalah di B. Diketahui jarak pohonnya itu adalah 8/6 dan sudut BAC, sudut di sini adalah 30 derajat. Lebar sungai yang mana? Lebar sungai adalah panjang AB-nya di sini. Coba kita keluarkan dulu ya segitiganya. Nah, teman-teman, di sini kita udah punya segitiganya. Nah, menurut teman-teman, kita pakai perbandingan trigonometri yang mana nih? Pakai sin, cos, atau tan? Nah, coba perhatikan. Di sini, karena si 8/6 ini ada di depan sudut, maka dia dinamakan sebagai D, karena dia di depan sudut. Sedangkan yang AB-nya ini adalah bagian sin-nya, karena dia ada di samping sudut. Trigonometri apa yang dia pakai depan dan pakai samping? Jawabannya adalah tan. Ingat, tan alfa itu rumusnya adalah desa. Depan per samping. Tan 30 akan sama dengan depannya adalah 8/6. Samping yang ditanyakan. Tan 30 itu adalah 1/3 sama dengan 8/6 per samping. Berarti sampingnya sama dengan 8/6 dikali akar 3. Sama dengan berapa nih? 8/18. 8 dikali 3/2. Nah, ini boleh ditulis jadi 8 kali 3/2 itu adalah 24/2. Lanjut soal yang ketiga. Di sini diberikan segitiga ABC seperti pada gambar. Dengan diketahui sudut-sudutnya, di sini adalah sudut D 30 derajat, sudut C 45 derajat, sudut A adalah 60 derajat. Panjang AD 10, panjang AB 10/2. Hintanya panjang BC. Panjang BC adalah bagian sini. Nah, di sini kita pakai apa ya kira-kira? Kita perhatikan segitiga ACB dulu. Di sini kita mau cari panjang AC. Dengan apa? Dengan aturan sin. AC adalah yang ditanya. D-nya adalah sudutnya 30 derajat. AD-nya 10. Sudut C-nya adalah 45. Berarti di sini adalah AC per sin 30 itu adalah setengah. Sama dengan di sini 10. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ini setengah sama setengah bisa kita coret. Berarti di sini tinggal siapa? AC-nya sama dengan 10 per akar 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini boleh kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Berarti di sini jadi 10/2 per 2 atau jadi 5/2. Nah, AC sudah tahu. Berarti di sini kita punya, kalau teman-teman punya soal yang seperti ini, di mana diketahui dua sisi dan satu sudut, ditanyakan panjang dari BC. Nah, di sini kita bisa pakai aturan cos. Tapi ingat, sudut yang kita gunakan adalah sudut dari yang ada di depan sisi yang ingin kita cari. Karena sisinya adalah sisi BC, maka yang akan kita gunakan adalah sudut A. Nah, di sini kan sudut A-nya sudah diketahui, jadi bisa langsung kita gunakan. Dengan aturan cos, jadi di sini sama dengan 10/2, kalau dikuadratkan, 10 kuadrat itu kan 100, akar 2, kalau dikuadratkan itu 2, berarti 100 dikali 2, 200. 5 kalau dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2, jadi 25 dikali 2, 50, minus 2, 2-nya di sini tetap ditulis saja dulu. Ini Zafira kalikan 10 kali 5, 50.
Akar 2 dikali akar 2, 2. Jadi 50 kali 2, 100. Cos 60 itu nilainya adalah setengah. Nah, makanya di sini setengahnya bisa dicoret sama 2. Dan di sini sama dengan 250 min 100 ya. Ini sama aja 150. Tapi ini baru BC kuadrat. Yang ditanyakan adalah BC aja. Nah, berarti di sini sama dengan akar dari 150. 150 itu bisa kita tulis jadi 25 dikali 6. Nah, akar 25 itu adalah 5. Akar 6 tetap jadi akar 6. Jadi jawabannya 5 akar 6. Lanjut hal yang berikutnya, di sini ada segi 6 beraturan. Kelilingnya adalah 72. Dua segi 6 tersebut adalah, kalau segi 6 itu kan sisinya sama ya. Misalnya di sini adalah S, maka kelilingnya itu 6 kali sisi. 6 sisi kan? Berarti 72 sama dengan 6S. Satu sisinya akan sama dengan 72 dibagi 6. Berapa nih? 12. Sedangkan kalau dalam segi 6 ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan, dia terdiri dari 6 segitiga yang sama, di mana sudutnya ini sama dengan berapa? Ingat, dalam sebuah lingkaran itu kan 360 derajat. Di sini dibagi 6. Ya, dibagi 6. Berarti dalam satu sudutnya itu nilainya adalah 60 derajat. Dan sisi bagian sini pasti akan sama dengan sisi bagian sini panjangnya. Coba kalau kita keluarkan segitiganya. Di sini sudutnya 60 derajat, dan di sini segitiganya sama kaki. Nah, berarti sudut di bagian sini dan sini kan karena dia sama kaki pasti sama. Sisanya berapa? Berarti kan tinggal 120 derajat ya. Bagian sininya kan sudah 60, sisanya kan 120 derajat dibagi 2, 60. Ternyata di sini sudutnya juga 60, ini juga 60. Artinya apa? Artinya dia itu segitiga sama sisi. Segitiganya ternyata segitiga sama sisi. Nah, ada rumus luas segitiga. Kalau diketahui sudutnya, itu adalah setengah kali A kali B kali sin C. Nah, di sini karena segitiganya sama sisi, berarti otomatis setiap sisinya panjangnya itu adalah 12. Di sini juga 12. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Luas segitiganya sama dengan setengah. A-nya adalah bagian sini. Ini adalah B-nya. Dan ini adalah titik C. Ya, titik C. Berarti di sini setengah dikali 12 kali 12 kali sin 60. Nah, ini bisa kita coret jadi 6 sama dengan 6 dikali 12 dikali sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kita bisa coret lagi di sini. Jadi 36 akar 3. Ini baru luas satu segitiga. Ya, sedangkan dalam segi 6 itu ada berapa segitiga? Ada 6 segitiga. Jadi luas segi 6 itu akan sama dengan 6 dikali luas segitiganya. Sama dengan berapa? 6 dikali 36 akar 3. Sama dengan 216 akar 3. Oke, lanjut hal yang kelima. Di sini ada seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm. Kemudian berdiri pada jarak 12 cm pada tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, tingginya dia sampai mata ya, itu adalah 155 cm. Atau kalau mau ditulis dalam meter adalah 1,55 meter. Nah, di sini ada tiang bendera. Dia melihat ke puncak tiang bendera itu dengan sudut elevasi 45 derajat. Berarti dari sini, tarik garis ke atas, sudutnya adalah 45 derajat. Jarak anak itu dengan tiang bendera adalah 12 meter. Nah, berarti kalau di sini kita keluarkan segitiganya, yang ditanyakan adalah bagian sini. Nah, berarti di sini kan sebagai apa nih? Dia bagian dari
Ini depan, yang di sini adalah samping. Nah, trigonometri apa yang pakai depan dan samping? Trigonometrinya adalah tan. Tan 45 itu akan sama dengan depan per samping. Tan 45 itu nilainya adalah 1. Depannya yang pengen kita cari, sampingnya nilainya adalah 12. Kita dapatkan depannya itu nilainya adalah 12. Nah, jadi depan bagian sini nilainya adalah 12. Sedangkan tinggi tiang bendera itu kan dari atas sampai bawah. Berarti tinggal kita tambahkan. Berarti sampai ke sini itu adalah 12 ditambah sama tinggi si anak itu, 1,55. Ini sama dengan berapa? 13,55. Soal berikutnya, seorang anak diminta untuk mengukur tinggi tiang listrik yang ada di depan sekolahnya. Pertama, dia berdiri di sini. Kemudian dia mendekati tiang listrik sehingga sudutnya itu jadi 45 derajat. Nah, tinggi tiang listrik tersebut adalah, di sini diketahui jarak perpindahannya itu adalah 18 meter. Oke, yang ditanya adalah tiang listrik. Misalnya tiang listriknya ini ditulis sebagai X gitu ya. Jadi di sini kita punya dua segitiga. Misalnya di sini adalah Y-nya. X itu sebagai apa? Sebagai depan kan? X-nya ini adalah dia sebagai depan. Dan bagian sininya itu adalah sebagai sampingnya. Nah, yang ini berarti panjangnya itu adalah Y ditambah 18. Di sini kita bisa gunakan trigonometri yang ada depan dan sampingnya itu adalah tan. Ya, tan alfa itu akan sama dengan depan per samping. Kita pakai gunakan dua sudut. Nah, untuk yang sudut 30 derajat berarti tan 30 ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan X per Y ditambah 18. Sedangkan tan 30 itu nilainya adalah 1 per akar 3. Sama dengan X dibagi Y plus 18. Ini bisa kita tulis Y plus 18 dibagi akar 3, ini akan sama dengan X. Sedangkan dari tan 45, depan per samping, depan itu adalah X, sampingnya adalah Y. Berarti tan 45 itu adalah 1, X per Y. Dari sini kita dapatkan ternyata panjang Y itu akan sama dengan panjang X. Nah, dari kedua informasi ini bisa kita substitusi nih. Nilai Y yang ada di sini bisa kita ganti jadi X. Berarti jadinya apa? Berarti jadinya X ditambah 18 per akar 3 sama dengan X. Berarti di sini X ditambah 18 sama dengan X akar 3. Yang sama-sama X kita gabungkan, jadi di sini jadi X akar 3 minus X. Jadi 18 sama dengan, nah X-nya kita keluarin ya. Jadi di sini akar 3 minus 1. Nah, berarti kalau kita pindahkan di sini, jadi 18 per akar 3 min 1. Ini adalah nilai X-nya. Jadi ini adalah panjang dari tiang benderanya. Ya, lanjut soal yang ketujuh. Ada sebuah gedung yang tingginya 50 meter dan ada sebuah bola di dekatnya. Nah, sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat. Nah, sudut depresi itu adalah sudut dari ketika kita melihat dari atas ke bawah, tapi terhadap garis horizontal. Ya, jadi di sini dari puncak gedung ke bola, nah 30 derajatnya itu adalah bagian yang mana? 30 derajatnya itu adalah bagian sebelah sininya nih 30 derajat. Karena dia terhadap garis horizontalnya gitu. Nah, berarti kalau di situ 30 derajat, bagian sini berapa? Ini adalah 60 derajat. Yang ditanyakan jarak dari bola ke gedung, berarti kan jarak sebelah sini kan. Ini adalah X-nya. Tinggi gedungnya adalah 50. Nah, berarti di sini kan kita punya sudutnya adalah 60 derajat. Nah, bagian X ini adalah bagian apa? Bagian depan. Karena dia depan sudut. 50 ini adalah bagian samping. Nah, lagi-lagi kalau ada depan dan samping kita gunakan perbandingan trigonometri tan. Tan 60 akan sama dengan depan per
samping tan 60 itu adalah akar 3, depannya itu yang kita cari, sampingnya adalah 50. Kita kali silang, berarti ini jadi 50 akar 3 sama dengan X. Oke, soal yang berikutnya. Ini soal yang terakhir ya. Di sini ada sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 km. Jadi di sini ada kapal, dia berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Nah, pelabuhan B itu arahnya itu adalah 120 derajat. Jadi untuk tahu di mana posisi pelabuhan B, kita tarik garis lurus dulu. Nah, 120 derajat itu kira-kira di mana? Berarti kan kalau kita perkirakan sekitar sini ya. Ini adalah 120 derajatnya. Jadi dari garis lurus itu kita ambil 120 derajat. Ini adalah sudut 120 derajat. Ini ada di pelabuhan B. Nah, jarak dari A ke B itu adalah 40 km. Kemudian, kapal itu berlayar lagi ke pelabuhan C dengan jurusan 240 derajat sejauh 8 km. Berarti kita bikin garis lurus lagi. Jadi kan kalau baru sampai sini itu kan baru 180 derajat. Kita lanjutin terus. Ya mungkin sekitar di sini ya. Tarik garis. Nah, ini adalah 240 derajat. Jadi, sudut dari garis lurus itu sampai ke sini itu besarnya adalah 240 derajat. Nah, ini adalah pelabuhan C ada di sini. Dengan jarak dari B ke C itu adalah 80 km. Yang ditanyakan adalah jarak dari A ke C. Nah, di sini kita punya panjang AB, panjang BC, dan ditanyakan panjang AC. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan ini dengan aturan cos, dengan syarat kita harus tahu sudut yang ada di sini nih, sudut alfanya. Nah, kita cuma tahu sudut sebelah sini adalah 240 derajat. Nah, kita cari dulu sudut yang ada di sini. Coba teman-teman perhatikan di sini, kalau misalnya kita punya, tadi kan di sini kan si A-nya, ini B-nya. Kalau misalnya di sini adalah 120 derajat, berarti di sini akan sama dengan berapa? Berarti di sini akan sama dengan 60 derajat. Betul nggak? Karena dia berpelurus ya. Nih. Jadi totalnya 180 derajat. Sedangkan sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Ya, jadi di sini dia akan sama dengan 60 derajat juga. Itu berarti dari sini kita ketahui sudut bagian sini adalah 60 derajat. Nah, sisanya alfa sama dengan berapa? Alfanya berarti sama dengan 360 dikurangin 240 dikurangin 60. Jadi sama dengan alfanya adalah 60. Nah, dengan menggunakan aturan cos, kita bisa gunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat minus 2 kali AB kali BC kali cos alfanya. Ya, AB kuadrat berapa? Berarti di sini 40 kuadrat tambah 80 kuadrat minus 2 kali 40 kali 80 kali cos 60. Ini jadi ini akan sama dengan 4.800 ya. Itu nilai dari AC kuadrat. Berarti kalau AC saja akan sama dengan akar dari 4.800. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi berapa nih? 16 dikali 3 ya, kali 100. Nah, ini kalau kita akarkan, jadinya 4 kali akar 3 dikali 10. Atau sama dengan 40 akar 3. Nah, itu tadi beberapa tips soal dari trigonometri. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman paham ya. Tetap semangat!